Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril dengan NIM 2023-11045. Di sini saya akan menjelaskan materi atau tugas pertama yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Bayu Haji. Di sini tugas yang pertama yaitu mengenai tugas resume untuk beberapa sumber referensi dari beberapa sumber. Di sini mata kuliah yang ditempuh adalah sistem kontrol fuzzy. Oke, di sini dari sumber pertama, saya meresum beberapa materi. Yang pertama ada konsep dasar logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan sebuah metodologi matematika yang dirancang untuk menangani masalah ketidakpastian, kekaburan, dan ketidaktelitian yang sering ditemui dalam dunia nyata. Berbeda dengan logika tradisional atau biner yang hanya mengenal nilai benar satu atau salah nol. Logika fuzzy menggunakan konsep derajat keanggotaan yang memungkinkan sebuah variabel memiliki nilai dalam interval kontinu antara 0 dan 1. Prinsip dasarnya, sebagaimana dikemukakan oleh Lotfizadeh, adalah bahwa semakin kompleks suatu masalah dunia nyata, pernyataan yang tepat te- maka maka pernyataan yang tepat tentang perilakunya akan menjadi semakin kabur atau fuzzy. Oke, kemudian ada himpunan klasik versus himpunan fuzzy. Di sini himpunan fuzzy klasik atau creep set dicirikan oleh batasan yang sangat tegas, di mana setiap elemen dipastikan menjadi anggota atau bukan anggota dari himpunan tersebut. Sebaliknya, himpunan fuzzy memiliki batasan yang ambigu karena elemen di dalamnya dapat memiliki keanggotaan parsial. Meskipun operasi dasar seperti gabungan union, irisan, intersection, dan komplement berlaku pada keduanya, terdapat perbedaan signifikan pada hukum tengah terkecuali excluded middle laws. Pada himpunan klasik, gabungan antara sebuah himpunan dengan komplemennya akan menghasilkan semesta pembicaraan. Namun pada himpunan fuzzy, hal ini tidak berlaku karena adanya tumpang tindih antara elemen-elemennya. Kemudian ada fitur fungsi keanggotaan, membership function. Fungsi keanggotaan dalam fuzzy ini adalah fungsi pemetaan yang menentukan bagaimana setiap titik dalam ruang input dipetakan ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Fitur utama dari fungsi ini mencakup core, wilayah dengan keanggotaan penuh nilai 1, support, wilayah dengan nilai keanggotaan lebih dari 0, dan boundary, wilayah di mana nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Bentuk fungsi keanggotaan sangat beragam, mulai dari bentuk segitiga, trapesium yang linier, hingga bentuk Gaussian dan Bell yang lebih halus. Kemudian ada sistem interferensi fusi atau FIS. Sistem intervensi fusi atau FIS adalah unit utama dalam sistem logika fusi yang menggunakan pemikiran berbasis aturan untuk melakukan pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan aturan if-then yang menghubungkan antecedent, kondisi, dan konsekuen kesimpulan menggunakan operator logika antara and dan or. Terdapat dua metode inferensi utama, metode Mamdani yang menggunakan himpunan fuzzy sebagai outputannya dan sangat cocok untuk memasukkan dari manusia, serta metode Tagani-Sugeno yang menggunakan fungsi linear atau konstanta sebagai outputnya sehingga lebih efisien secara komputasi dan cocok untuk analisis sistematis. Kemudian ada di sini proses defusifikasi. Defusifikasi merupakan langkah krusial untuk mengubah hasil dari pengolahan fuzi yang berupa himpunan kabur kembali menjadi nilai tegas atau crypt yang dapat digunakan sebagai aksi kontrol nyata. Terdapat berbagai metode defusifikasi, namun yang paling populer dan sering digunakan adalah metode centroid atau pusat gravitasi yang menghitung titik pusat dari luas area di bawah kurva keanggotaan. Metode lainnya meliputi Wake Average, Min-Max, Membership, serta First of Maxima yang masing-masing dipilih berdasarkan karakteristik output sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada penerapan dengan MATLAB dan Simulink. MATLAB menyediakan fungsi logic toolbox yang sangat memudahkan pengguna dalam merancang, mengedit, dan mensimulasikan sistem fungsi melalui antarmuka grafis
atau GUI, maupun fungsi baris perintah. Alat ini mencakup Fish Editor, Membership Function Editor, hingga Surface Viewers untuk memvisualisasikan karakteristik kontrol sistem. Selain itu, integrasi dengan Simulink memungkinkan sistem fuzzy yang telah dibuat untuk langsung diuji ke dalam blok simulasi controller yang lebih kompleks, seperti pada pengendalian level air atau motor listrik. Kemudian ada aplikasi di berbagai bidang. Jadi logika fuzzy ini ada aplikasinya di berbagai bidang. Logika fuzzy telah diterapkan secara luas dalam berbagai solusi teknik dan medis karena kemampuannya memodelkan sistem nonlinear yang rumit. Di sektor industri, teknologi ini digunakan untuk kendali motor AC, optimasi sistem pengolahan air, manajemen lalu lintas, hingga kontrol pengereman ABS yang pada kendaraan. Di bidang medis, logika fuzzy membantu para ahli dalam mendiagnosis kanker prostat serta melakukan analisis keseimbangan asam basa pada bayi baru lahir berdasarkan data laboratorium yang bersifat tidak pasti. Itu untuk referensi yang pertama. Kemudian untuk referensi yang kedua, Timothy J. Ross 2010, Fuzzy Logic with Engineering Application, Third Edition, United Kingdom, John Wiley and Sons FFI. Di sini logika fusi dan ketidakpastian teknik. Jadi materi-materinya ada di sini sesuai dengan yang saya rangkum. Logika fusi dan ketidakpastian teknik. Ketidakpastian dalam sistem teknik terbagi menjadi ketidakpastian acak, probabilitas, dan ketidakpastian logistik atau fusi. Logika fusi menangani ambiguitas pada definisi suatu kejadian, di mana sebuah pernyataan dapat memiliki nilai kebenaran parsial antara 0 dan 1. Hal ini memungkinkan pemodelan sistem yang kompleks tanpa memerlukan deskripsi matematis yang kaku, melainkan menggunakan kedekatan sifat atau karakteristik objek. Kemudian ada himpunan fungsi dan fungsi keanggotaan, sama seperti yang di atas tadi. Himpunan fungsi berbeda dari himpunan klasik Kripps karena memiliki batas atau samar. Fungsi keanggotaan menentukan derajat ketertarikan suatu elemen terhadap suatu himpunan dalam semesta pembicaraan. Representasi variabel keanggotaan ini biasanya menggunakan kurva geometris seperti segitiga, trapesium, dan Gaussian untuk memetakan input fisik menjadi variabel linguistik yang dapat dipahami sistem. Kemudian operasi logika dan aturan inferensi. Uh, Operasi dasar pada himpunan fuzzy meliputi irisan, interaction N, gabungan union atau OR, dan complement node dalam sistem kontrol. Aturan disusun dalam format if-then, jika maka, yang menghubungkan beberapa antecedent atau input dengan konsekuen atau output. Proses ini melibatkan operator T-norm untuk irisan dan S-norm untuk gabungan guna menentukan bobot dari setiap aturan yang aktif. Oke, itu untuk referensi yang kedua. Untuk referensi yang ketiga, ada dari Sri Kusuma Dewi dan Hari Purnomo 2013, aplikasi logika fungsi untuk mendukung keputusan. Untuk materi pertama di sini ada proses gasifikasi batubara suhu tinggi (HTW). Proses HTW di instalasi Berenat, Jerman mengubah batubara coklat menjadi gas sintetis melalui reaksi dengan oksigen dan uap pada sekitar 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius dan tekanan 10 bar. Masalah utama dalam proses ini adalah fluktuasi kualitas batubara dan perlunya perubahan beban yang cepat, yang sulit diatasi secara presisi oleh metode kontrol konvensional karena karakteristik proses yang sangat nonlinear. Arsitektur kontrol pengawasan fuzzy supervisory control. Kontrol fuzzy diimplementasikan sebagai lapisan pengawas di atas otomatisasi tingkat dasar yang sudah ada. Strategi kontrol ini melibatkan banyak variabel threshold dan variabel perintah secara simultan. Dengan memanfaatkan pengetahuan ahli dan operator manusia, operator knowledge, sistem fuzzy mampu menyesuaikan parameter operasional secara otomatis untuk menjaga kestabilan throughput gas di tengah gangguan eksternal. Yang ketiga, ada fungsi dan hasil implementasi pada pembangkit. Penerapan logika fuzzy pada unit pembangkit bertujuan untuk mencapai kontrol throughput gas yang lebih presisi, meningkatkan ketahanan, robustness terhadap perubahan beban, serta
mengotom mengotomatisasi operasi pengawasan. Hasilnya, sistem mampu beradaptasi dengan berbagai parameter batubara yang berbeda dan mengoptimalkan penggunaan oksigen serta uap di dalam reaktor fluidisasi untuk menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja untuk materi rangkuman yang dapat saya sampaikan dan saya kerjakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.